Halo pemirsa GTV, saya Demonik Syafia. Dan saya Andini Zafarina. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-489. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Demonik, informasi yang kami rangkum mencangkup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, Kampus Cengkareng, dan Kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa GTV, pada 12 Juni 2025, Universitas Gunadarma melakukan pengabdian masyarakat atau Abdimas yang bertepatan di Madrasah Aliyah Nurul Huda, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok. Acara ini merupakan program kemitraan berkelanjutan yang rutin dilakukan oleh tim Abdimas Universitas Gunadarma. Pengabdian masyarakat bertujuan agar para siswa Madrasah Aliyah Nurul Huda tidak hanya mempelajari ilmu dari materi di sekolah, namun memiliki pengetahuan lebih atau soft skill, terutama dalam keterampilan kewirausahaan. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Pada Kamis 12 Juni 2025, Universitas Gunadarma melakukan kegiatan pengabdian masyarakat atau Abdimas yang bertempatan di Madrasah Aliyah Nurul Huda Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok. Acara ini merupakan program kemitraan berkelanjutan yang rutin dilakukan oleh tim Abdimas Universitas Gunadarma. Pengabdian masyarakat bertujuan agar para siswa Madrasah Aliyah Nurul Huda tidak hanya mempelajari ilmu dari materi di sekolah, namun memiliki pengetahuan lebih atau soft skill terutama dalam keterampilan kewirausahaan dan sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja. Acara Abdimas ini dibuka dengan sambutan dari Bapak Budi Wahyudi selaku tim Abdimas Universitas Gunadarma, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan MOU kedua instansi yakni Universitas Gunadarma dan juga Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok. Memasuki acara inti, yakni pelatihan penghitungan harga pokok produksi yang dipandu oleh Ibu Dr. Agustin Rusiana, yang menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membantu memahami cara menghitung total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, sehingga dapat menentukan harga jual yang tepat, mengontrol biaya dan meningkatkan efisiensi serta keuntungan usaha. Pada sesi selanjutnya, terdapat seminar motivasi memasuki perguruan tinggi yang disampaikan oleh Ibu Magfiroh Yani, yang harapannya dengan diadakan motivasi ini dapat membangkitkan semangat, memberi inspirasi, dan juga membekali siswa mengenai strategi dan mental yang kuat dalam menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Bapak Sudarsono, selaku Ketua Tim Abdimas Universitas Gunadarma, menjelaskan program ini berangkat dari keprihatinan terhadap siswa SMA atau SMK yang hanya mendapat ilmu dari materi akademis. Hal itu menjadi motivasi besar Universitas Gunadarma dalam pelaksanaan Abdimas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarsono. Saya adalah Ketua Abdimas Universitas Gunadarma yang saat ini sedang melakukan pengabdian masyarakat kepada Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok. Kami berangkat untuk pengabdian masyarakat di Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok itu berdasarkan keprihatinan kami kepada lulusan SMA SMK yang saat ini lebih banyak berfokus kepada dunia digital sehingga kurang memperhatikan dari aspek-aspek keterampilan teknis maupun keterampilan yang sifatnya fisik. Kami di Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok itu memberikan pelatihan kepada siswa yang terkait dengan keterampilan-keterampilan teknis yang dapat membantu mereka di dalam dunia kerja, serta keterampilan-keterampilan komunikasi yang juga membantu mereka baik administrasi komunikasi melalui surat menyurat maupun komunikasi lancar menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya
kami juga memberikan motivasi kepada siswa Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok terkait dengan persiapan untuk mendapatkan universitas negeri terbaik. Harapan kami dengan pelatihan yang kami berikan ini menjadikan bekal bagi lulusan Madrasah Aliyah Nurul Huda menjadi lebih baik di dalam dunia kerja maupun di menempuh jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Demikian yang kami bisa lakukan di dalam pengabdian masyarakat pada Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok. Semoga apa yang kami lakukan membawa manfaat dan keberkahan bagi semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Kepala Sekolah MA Nurul Huda juga berterima kasih kepada Universitas Gunadarma karena sangat membantu perkembangan murid-murid di sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Saya atas nama Dayat SAG, Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda, Cimanggis, Kota Depok. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami telah kehadiran tim Abdi Mas dari Gunadarma yang telah memberikan berbagai informasi berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk anak-anak kami. Kami atas nama Kepala Madrasah mengaturkan banyak terima kasih. Semoga dengan tim Abdi Mas ini dapat membantu untuk perkembangan anak-anak kami, dan alhamdulillah pada tahun ini anak-anak kami bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, diantaranya adalah perguruan tinggi negeri. Maka dengan hal ini sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan tim Abdi Mas yang telah mengabdikan dirinya untuk kemajuan MA Nurul Huda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengabdian masyarakat ini disambut dengan antusias tinggi oleh para siswa Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok yang mengikuti materi dengan penuh perhatian dan juga aktif berpartisipasi. Program ini tidak hanya menjadi wadah keterampilan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mempererat hubungan Universitas Gunadarma dan MA Nurul Huda Depok. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, saya Ayu Salma Fitria beserta tim Info Kampus yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa AJTV, pada 22 Juni 2025, Kota Depok kembali menggelar Car Free Day yang dilaksanakan di Jalan Margonda Raya yang sudah dilakukan sejak tanggal 4 Mei lalu. Masyarakat maupun pengunjung masih sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, mulai dari olahraga, hiburan, hingga kegiatan komunitas lainnya. Beberapa komunitas olahraga tampak aktif mengisi ruang publik ini dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah senam bersama. Kegiatan Car Free Day ini dijadikan sebagai ajang interaksi sekaligus kolaborasi antar komunitas di Kota Depok. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Halo pemirsa IGTV, hari ini saya senang sekali karena pada pagi hari yang cerah ini saya berkesempatan hadir di titik lokasi di mana dilaksanakan Car Free Day yang ada di Kota Depok, yang dilaksanakan di daerah Jalan Margonda Raya. Jadi teman-teman bisa datang ke sini untuk melaksanakan Car Free Day. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak tanggal 4 Mei 2025 lalu, sejak saat itu hingga pekan ini, sudah masuk ke pekan 9, CFD ini masih terus ramai didatangi oleh pengunjung dan masyarakat sekitar. Banyak dari mereka
mengajak keluarga, teman, kerabat untuk berolahraga di sini. Bahkan di CFD ini banyak sekali nih UMKM yang manfaatkan lokasi CFD untuk mereka berjualan, mempromosikan dagangannya agar lebih ramai pengunjung lagi, hingga juga bisa menaikkan omset. Dan gimana ya keseruan CFD di pekan ini? Mari kita ikuti keseruan CFD pada minggu ini. Sejak pagi, masyarakat terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Berbagai aktivitas berlangsung di sepanjang jalur CFD, mulai dari olahraga, hiburan, hingga kegiatan komunitas yang turut meramaikan suasana. Beberapa komunitas olahraga tampak aktif mengisi ruang publik ini dengan berbagai kegiatan seperti senam bersama. Kegiatan ini menjadi ajang interaksi sekaligus kolaborasi antar komunitas di Kota Depok. Baik pemirsa IGTV, hari ini saya bertemu dengan salah satu ibu-ibu yang aktif berkegiatan senam nih. Saya di sini bersama dengan Ibu Gilang dan juga Ibu Hasmi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu bisa diceritain nggak sedikit nih kegiatan Ibu di pekan ini dalam acara Car Free Day ini di Depok ini ngapain sih? Boleh? Ya boleh. Kegiatan kita ini tiap pekan kita senam. Senam kita dari Orki dan senam kita KSN. Komunitas Senam Nusantara. Kebetulan di sini ada 11 kecamatan dan kita bergantian untuk mengisi di parkiran Lia ini. Kebetulan hari ini dari Kecamatan Beji. Kalau untuk kegiatan ini kan memang rutin dilaksanakan. Bisa dijelaskan sedikit kira-kira mulainya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Lalu apakah masyarakat yang hadir nih dari di luar kecamatan bisa bergabung dan apakah ada biaya yang dikenakan untuk mengikuti kegiatan ini? Kalau untuk jamnya dibuka dari jam 6 ya sampai jam 8. Dan untuk kalau itu sebenarnya titik senam-senam untuk member-member diupayakan untuk datang ke sini. Tapi untuk yang pejalan kaki boleh dipersilakan, jadi bebas. Kalau untuk biayanya kita menarikan infak seikhlasnya gitu. Ya. Jadi buat pemirsa IGTV yang datang ingin melaksanakan senam bersama dengan ibu-ibunya bisa datang ke sini aja, bertemu dengan Ibu Asmi dan juga Ibu Gilang. Lokasinya ada di mana Bu ini? Di Lia. Parkiran Lia. Oh, di parkiran Lia. Ya, sudah pasti setiap saat di setiap pekan ini lokasinya pasti akan sama selalu di sini. Ya, sebelah Mitra 10. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya. Semoga harinya menyenangkan. Selain komunitas, partisipasi masyarakat umum juga sangat tinggi. Banyak warga datang bersama keluarga untuk menikmati suasana pagi yang segar dan bebas dari kendaraan. Halo pemirsa IGTV, jadi saat ini saya sedang bersama dengan Kak siapa? Kak Fadil. Kak Fadil dan Adek Faki. Adek Faki. Boleh cerita sedikit gak sih kalian ini kesini ke CFD tujuannya untuk olahraga kah, untuk jalan-jalan aja atau gimana? Buat jalan-jalan aja sih Kak. Jalan-jalan aja ya? Ya. Kalau kamu sama, jalan-jalan aja. Dari jam berapa nih kalau boleh tahu ke sini? Dari jam 7. Dari jam 7. Kalian berdua ini seringkah datang ke sini setiap akhir pekan, setiap hari Minggu nih atau baru ini momen pertama kali datang ke sini? Sering Kak? Sering. Ya. Tujuannya selain ngajak jalan-jalan hewan peliharaannya nggak ada kah ingin olahraga gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya pengen jalan-jalan aja. Pengen jalan-jalan aja. Jadi buat teman-teman yang mau ke CFD tapi nggak mau olahraga juga nggak masalah. Kesini bawa hewan peliharaannya juga boleh. Banyak kok, ada yang bawa musang, tadi ada juga yang bawa anjing juga, peliharaan yang lucu-lucu, bisa diajak jalan-jalan refreshing ke sini. Makasih banyak atas waktunya, semoga hari kalian menyenangkan. Ya makasih Kak. Tak hanya sebagai ruang sosial dan rekreasi, CFD juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut dengan UMKM. Para pedagang mendapatkan ruang untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung kepada masyarakat. Oke, pemirsa IGTV, sekarang saya sedang bersama dengan anak-anak muda yang gaul nih. Mereka kesini katanya lagi jualan, tapi cuma iseng-iseng aja. Boleh kenalan nggak namanya siapa? Nama saya Hafiz. Hafiz. Nama gue Rafli. Bang Rafli. Boleh diceritain nggak? Kesini tuh tujuannya tuh apa dan kenapa?
Untuk hari ini kita lagi jualan air dan jelly untuk dagang aja, dagang iseng-iseng aja. Dagang Eh, iseng-iseng. Terus sambilan olahraga lah, ngisi waktu luang di hari Minggu. Daripada nggak ngapa-ngapain, mendingan dagang dan olahraga juga. Ya, jadi ini salah satu contoh anak muda yang ngeluangin waktunya hari libur tapi untuk ngisi kegiatan yang positif dan menghasilkan uang. Boleh nggak sih terakhir nih pesan kesannya buat CFD Depok, apa yang ingin disampaikan dan harapannya ke depannya gimana nih biar lebih aman dan nyaman? Mungkin harapan buat CFD Depok makin jauh lagi tracknya, dan kesannya happy dan seneng banget gue ada CFD di Depok. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke sana. Jadi di Depok, di kampung gue sendiri ada CFD. Dan terima kasih juga buat seluruhnya yang telah berpartisipasi di CFD ini. Jadi seneng banget lah, jadi rame ya kan? Iya. Dari lu Bang? kurang lebih sama. Oke, kurang lebih sama. Tapi intinya buat kalian yang mau datang ke CFD, datang aja. Tadi kita udah ketemu nih, ada yang beneran mau olahraga, ada yang cuma bawa hewan peliharaan, dan ada juga yang iseng-iseng jualan. Itu bisa kalian contoh dan datang ke sini juga. Demi menjaga kelancaran kegiatan, pihak kepolisian turut serta melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi. Untuk pengamanan di wilayah Car Free Day, personil Polri menyediakan sebanyak lebih kurang 100 personil setiap hari Minggu. Gunanya adalah untuk mengamankan masyarakat yang melaksanakan kegiatan kesehatan berupa ada yang jalan kaki, ada yang lari, ada yang bersepeda. Kepolisian, kemudian pemerintah Kota Depok, serta masyarakat, warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya sama-sama memberikan loyalitas, pengertian dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan jalan, maka seluruh warga yang ada yang melaksanakan PRVD memberikan kesempatan itu. Kalau nyaman dan aman itu tentunya tetap pemerintah Kota Depok, kepolisian, dan TNI itu tetap bekerja sama dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang melaksanakan Car Free Day. Ayo masyarakat Depok, di sini kita sehat, kita hirup udara Margonda Raya yang kita impikan ini, yang kita banggakan ini menjadi sehari bersih dari asap. Mari kita laksanakan kegembiraan, jangan sedih di rumah. Ayo mampir di Car Free Day Depok. Baik pemirsa GTV, itu dia keseruan kita di CFD pekan ini. Tadi kita udah melihat banyak aktivitas dari masyarakat. Mereka ada yang mengisi waktu luang dengan kegiatan olahraga, ada juga yang berjualan, atau bahkan cuma sebatas iseng aja datang ke sini untuk refreshing, mengajak hewan kesayangan mereka. Jadi buat kalian warga Depok, jangan lupa untuk datang ke CFD di Jalan Margonda Raya. Saya, Aprilia Jeng Rahayu, beserta tim Info Kampus yang bertugas, kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo movie antusias, balik lagi bersama saya Adisti Lestari. Dan saya Bel Michael. Pada segmen review film kali ini kami akan membahas sebuah film aksi yang penuh adrenalin, babak penutup dari salah satu waralaba terbesar di dunia film,
Siap-siap karena kita akan bahas Mission Impossible The Final Reckoning 2025. Diarahkan oleh Christopher McQuarrie dan diperankan kembali oleh aktor legendaris Tom Cruise sebagai Ethan Hunt, film ini menjadi penutup dari petualangan berbahaya agen IMF yang sudah kita ikuti selama lebih dari 25 tahun. Film ini melanjutkan konflik dari bagian sebelumnya di mana Ethan harus berhadapan dengan konsekuensi akhir dan semua tindakannya termasuk pengkhianatan, kehilangan, dan pertarungan terakhir yang menentukan nasib dunia. Ethan dan tim IMF-nya dihadapkan pada sebuah entitas yang tidak bisa dilacak. Sebuah kecerdasan buatan yang lebih maju dari siapapun di dunia. Dan mereka harus melakukan segalanya untuk menghentikannya sebelum terlambat. Film ini penuh aksi menegangkan termasuk kejar-kejaran di atas kereta, lompat dari tebing hingga infiltrasi digital paling canggih yang pernah ada di seri ini. Tom Cruise sekali lagi menunjukkan dedikasi totalnya dengan melakukan stunt berbahaya sendiri. Didukung oleh penampilan memukau dari Rebecca Ferguson, Kelly Atwell, dan Simon Pegg, film ini memadukan aksi dan emosi dengan seimbang. Drama pengkhianatan dan pengorbanan mengisi setiap momen dalam film ini dan penonton diajak melihat siapa sebenarnya Ethan Hunt di balik misi-misi gila yang selama ini ia jalani. Sejak dirilis di bioskop global pada 2025, Mission Impossible The Final Reckoning telah mencetak box office internasional dan dipuji oleh kritikus sebagai penutup yang epik dan emosional untuk sang agen legendaris. Mission Impossible The Final Reckoning 2025 bukan sekedar film aksi, ini adalah perpisahan yang layak untuk salah satu ikon aksi terbesar di layar lebar. Ini cerita tentang pilihan, tentang setia kawan, tentang pengorbanan paling besar yang bisa dilakukan demi dunia yang lebih baik. Jadi gimana guys, siap untuk misi terakhir Ethan Hunt yang paling berbahaya? Jangan lupa ajak teman-teman dan juga keluarga kamu buat nonton dan ngerasain langsung tegangnya misi kali ini. Sekian review film kali ini, saya Adisti Lestari. Dan saya Bill Michael, sampai jumpa di segmen review film selanjutnya Movie Enthusiast. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-489. Saya Demonik Syafia. Dan saya Andini Zafarina, beserta tim Info Kampus yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa.